Baik, berikutnya kita akan perhatikan ya tayangan video kedua ini. Baiklah, setelah terjadi kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah di sini. Pada panah nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panah nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, jadi selesai sudah circular flow diagram kita untuk 3 sektor. Selanjutnya. Baik, dari video tadi apa yang bisa kalian amati? Benar sekali. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita ada tambahan berupa pemerintah yang bisa berperan sebagai produsen dan konsumen. Nah, mari kita runut dari nomor 1 dulu nih. Nah, di nomor 1 ini, anak-anak sekalian, pemerintah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Apa contohnya? Contohnya BBM, listrik, gas, dan lain-lain. Lalu yang kedua kita lihat ya. Nah, yang kedua ini pemerintah menggunakan tenaga kerja, misal pegawai negeri ya, dan akan memberikan upah atau gaji per bulannya sehingga menimbulkan arus barang dan jasa dalam pasar output serta uang dalam pasar input. Lalu yang ketiga, nah di sini kita perhatikan. Yang ketiga ini, RTP menyerahkan pajak dari kegiatan usahanya kepada pemerintah. RTK juga menyerahkan pajak kepada pemerintah atas kegiatan konsumsi. Jadi di sini RTP dan RTK sama-sama mengeluarkan pajak untuk pemerintah bagi yang menghasilkan barang maupun yang menggunakan barang. Pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai belanja rutin negara, menjadikan fasilitas publik, memberikan subsidi dan bantuan kepada RTK dan RTP. Lalu yang keempat, nah kita perhatikan, yang keempat ini adalah RTP menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat. Penghasilan dari produksi tersebut digunakan untuk membayar upah, gaji, dan sewa kepada RTK. Ya, upah dan gaji diberikan kepada karyawan atau pegawai, sedangkan sewa misalkan menyewa gedung, menyewa tanah untuk kegiatan produksi tersebut. Dan terakhir, anak sekalian, yang kelima, di sini RTP memperoleh faktor produksi dari RTK berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. RTK memperoleh pendapatan dari RTP berupa sewa. Tadi kalau sewa berarti berkaitan dengan tanah nih. Kalau gaji dengan pengelolaan sumber daya manusia gitu kan. Uang pembelian bahan baku berkenaan dengan sumber daya alam. Upah juga sama dengan sumber daya manusia. Bunga apabila ya ini modal nih. Misalkan tidak punya modal yang banyak, meminjam ke bank, nah biasanya suka ada bunga. Dan laba itu hasil daripada kegiatan kewirausahaan yang dilakukan sehingga menghasilkan untung atau profit.